Oke, kita lanjutkan lagi masih terhadap fitur selection. Kalau tadi adalah memilih. Nah, yang kedua ini sedikit berbeda. Ya, metode yang kedua ini tidak memilih, tidak choose fitur gitu ya. Tapi ada yang namanya dengan dimensionality reduction. Dimensionality reduction yaitu dimensi dari datanya direduce, dikurangi. Banyak metode ya. Jadi misalkan tadi kan kita punya fiturnya ada 4. Jadi misal data 1 ada fitur 1, ada fitur 2, fitur 3 dan fitur 4 misalkan. Ya, mau kita kurangin nih supaya fiturnya nggak banyak-banyak gitu ya. Yaitu menjadi 2 fitur aja. Cuman 2 fitur 1 dan fitur 2. Datanya tetap jumlahnya gitu ya. Nah, mereduksi dari 4 menjadi 2 ini, kalau yang tadi sebelumnya kan kita pilih fitur 1 sama fitur 3 kan gitu misalkan tadi ya. Nah, dimensionality reduction, fitur 1 tidak ada hubungannya dengan fitur 1, fitur 2 tidak ada hubungannya dengan fitur 2. Dia akan membentuk dimensi yang baru. Lalu fitur 1 apa Bu? Nama fiturnya apa? Nggak ada namanya. Fitur 2 apa Bu namanya? Nggak ada juga. Lah terus apa? Ya, tidak ada yang bisa dinamai dari fitur tersebut. Hanya 2 fitur ini akan merepresentasikan 4 fitur dalam varian yang sangat tinggi. Oke, varian yang sangat tinggi maksudnya apa? Jadi ibaratnya dicari sisi yang paling kaya informasinya. Varians itu kan rentang ya. Jadi kalau variansnya tinggi maka rentang datanya tinggi, relatif nyebar, maka kemudian informasinya akan sangat kaya. Beda kalau variansnya rendah maka kemudian informasinya ya relatif sama gitu ya. Tidak kaya informasinya. Sehingga kemudian mereduksi dimensi ini, metode yang paling umum disebut dengan PCA. Singkatan dari Principal Component Analysis. Gitu ya. Nah, tujuannya dari PCA ini apa? Yaitu dia menemukan basis. Kalau Anda masih ingat basis di eigenvalue di Matcom, lanjut menemukan basis untuk memetakan basis terbaik yang bisa memetakan ke domain yang lebih rendah. Jadi kita akan menghitung eigenvalue dan juga eigenvector. Anda masih ingat materinya? Oke, eigenvalue dulu ya. Nyari eigenvalue dulu, kemudian nyari eigenvector. Maka Anda akan menemukan dimensi yang baru dari data yang sudah Anda miliki sebelumnya. Oke, caranya cukup panjang ya. Nanti Ibu lanjutkan di video berikutnya ya. Oke.